adab itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ar-Raib Tadabbur. Yang insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran seperti membaca atau mendengarkan Al-Quran, kita memerlukan adab. Hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam membaca atau mendengarkan Al-Quran? Mari kita simak. Al-Quran dapat memberikan manfaat, syafaat, dan mendatangkan ridha Allah kepada seorang muslim yang membaca atau mendengarkan Al-Quran dengan memperhatikan adab-adabnya. Adapun adab Al-Quran yang perlu kita ketahui antara lain: pertama, ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, mengagungkan setiap ayat yang dibaca. Yang ketiga, menghadirkan dalam hati. Keempat, mentadabburi ayat-ayat yang dibacanya. Yang kelima, mengaplikasikan ayat yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Tiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah ikhlas karena Allah semata. Adab membaca Al-Quran ini berkaitan dengan hati, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ikhlas? Tulus. Apa itu tulus? Ikhlas, ya. Apa itu ikhlas? Orang yang ikhlas hanya menjadikan ridha Allah sebagai satu-satunya tujuan ia beramal, bukan karena tujuan yang bersifat dunia, seperti hanya ingin mendapat pujian atau penilaian baik dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Sudah sepantasnya seorang muslim mengagungkan setiap ayat Al-Quran yang ia baca ataupun yang ia dengar. Jadi, jika kita membaca Al-Quran dan merenungkan hal-hal di atas dengan khusyuk, maka tenanglah anggota badan, serta bertambahlah rasa cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dengan mengagungkan dan menghayati betul-betul setiap ayat yang dibacanya ini menjadikan kita tahu bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar kepada hamba-hambanya. Kemudian, kemudahan bagi mereka dalam membaca dan memahami kalamnya. Menghadirkan dalam hati. Sahabat, jangan sampai saat kita sedang membaca Al-Quran, kita memikirkan hal-hal yang lain, sehingga kita lalai bahwasanya kita sedang membaca kalam Allah yang mulia. Menghadirkan hati saat membaca Al-Quran dapat menghantarkan seorang hamba menuju kekhusyuan dan memudahkannya dalam mentadabburi ayat-ayat Allah yang sedang ia baca. Jika ingin Al-Quran bermanfaat bagimu, maka hadirkan ia, karena sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah yang agung. Yang keempat, mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi ayat-ayat yang dibaca dan didengarkan. Sahabat, sebelumnya dalam channel ini juga sudah pernah dibahas mengenai apa itu tadabbur Al-Quran dan manfaatnya.
Bagi sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut pengertian daripada Al-Quran, bisa disimak kembali dalam channel ini. Tadabbur Al-Quran sangat penting dilakukan oleh umat Islam agar dapat memahami kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أفلا يتدبرون القرآن. Yang kelima, mengaplikasikan ayat yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan memiliki hikmah yang berkaitan dengan kehidupan. Maka, carilah hikmah tersebut dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang adab dalam membaca atau mendengarkan Al-Quran yang berkaitan dengan hati. Insya Allah dalam lain kesempatan, dalam video berikutnya, kita akan membahas mengenai adab dalam membaca atau mendengarkan Al-Quran yang berkaitan dengan anggota badan. Semoga upaya kita dalam mengindahkan setiap adab dalam membaca atau mendengarkan Al-Quran Allah balas dengan keridhoannya, dan semoga kita semakin semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah subscribe. Silakan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.